Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi sadatina wa immatina wa mawalina bi Bakr wa Umar Uthman wa Ali radhiyallahu anhum karramah wa ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wa amwat. Syekh Al-Imam Muhyiddin Yahya bin Syarif Ad-Dawudi An-Nawawi. Ya Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa ulufihim wa Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu wa'anhum wa akrim nuzulahum wa simahum wa sa'alahum min masyarakat ala kulli syai'in. Shallahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ini bulan Maulid. Kemarin tanggal 29 kita tepatan tanggal 12 Rabiul Awal ya. Jadi kita menyambut kelahiran makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Kita baca sholawat bersama-sama. Yang bisa ikutin, yang nggak bisa ya ikutin pelan-pelan saja. Ya. Nah, kita ambil keberkahan dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang gembira dengan kelahiran Muhammad, itu nanti di alam kubur, di alam barzakh akan mendapatkan keringanan dosa, keringanan siksaan kalau dia disiksa. Tapi kalau misalnya dia nikmat surga, lebih enak lagi. Iya. Ya, jadi ada sebuah kisah, ya dalam sebuah kitab dikatakan ada pamannya Nabi Muhammad yang paling musuhin sama pamannya. Abu Lahab. Ini paman yang paling musuhin. Tapi biar musuh begini, biar galak begini, ya tapi ketika Nabi Muhammad lahir ke dunia, itu apa? Itu sangat senang. Sampai dia lari-lari di pasar. Sampai dia sedekahin hartanya. 100 onta dia sedekahin, sama dia janji merdekain budaknya. Iya, itu yang ngasih tahu Abu Lahab di pasar, siapa itu budaknya. Kasih tahu. Kenapa ngasih tahu? Kan dia juga enak senang kan merdeka. Kalau janji dari Abu Lahab. Jadi dia lari ke pasar, cari tuh pamannya. Kasih tahu. Akhirnya apa? Dia langsung pulang lari. Akhirnya sesuai dengan janji dia sedekahkan 100 onta plus dia merdekain tubuh budak. Makanya setiap hari Senin, menurut sebuah riwayat ya, setiap hari Senin itu siksaan dia diringankan oleh Allah Subhanahu. Gara-gara apa itu? Gara-gara muliain lahirnya Nabi Muhammad. Apalagi kita seiman ya kan? Iya seakidah. Kita akui Nabi kita, udah pasti pahala banyak. Ya makanya jangan sampai tidak gembira, senang kita. Ya, paham ya? Jadi kita baca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar
مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وموت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-30. Qala al-musannif al-haditsu ats-tsalatsuna an Abi Tha'labata al-Khushani Jurthumin ibni Nashirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Haditsun hasanun sahihun rawahu Daraqutni wa ghairuhu. Al haditsu ay hadza al hadits. Bermula ini yaitu al haditsu hadits as-salatuna yang ke-30 apa hadis. Sekarang udah hadis yang ke-30. Tentang apa nih? Jadi hadis ke-30 ini kesimpulannya tentang takwa. Tentang takwa, tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Kita lihat. An Abi Tha'labata, dari sahabat Abi Tha'labah Al-Khushani, yang bangsa Khushani. Jadi ada sahabat namanya siapa? Abi Tha'labah, seorang sahabat. Rupanya Jurthumin sahabat Jurthum, rupanya ibni Nashirin, putranya Tuan Nashir. Di nama kerennya ya itu Abi Tha'labah. Nama aslinya siapa? Jurthum bin Nashir. Jadi Jurthum bin Nashir ini punya nama keren, namanya Abi Tha'labah. Ya kayak Wahid ya, namanya Abdul Wahid. Pasti ada nama samarannya kan? Ya pasti ada. Iyalah, Yuji pasti ada, saya yakin. Imam pasti ada, Agus pasti ada. Pasti ada. Kalau enggak nama samaran ya nama kecil lah gitu. Saya kan namanya Saifuddin. Nama kecilnya Soib. Iya. Jadi pasti ada. Pasti ada. Enggak mungkin sama kayak Allah. Ya, nama-nama Allah ada berapa? 99 yang dikenal dengan Asmaul Husna. Tapi nama yang paling
disukai, dicintai Allah, apa namanya? Allah. Ar-Rahman. Padahal banyak kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi nama yang paling dicintai Allah, disukai Allah, disenangi adalah apa? Allah. Gitu. Sama. Modelnya begini. Radhiya mudah-mudahan memberikan keridhaan. Siapa? Siapa Allahu Allah. Siapa Allahu Allah. Jadi keridhaan itu hanya milik Allah. Makanya itu kalau niat ngaji yang utama apa tuh? Liniyati ridho illah. Jangan liniyatil mar'ati solehah. Itu ntar belakangan pasti dapat itu. Iyalah. Kamu dijanji Allah, seorang lelaki yang baik pasti dapat wanita yang baik. Seorang wanita yang baik pasti dapat lelaki yang baik. Dijanji Allah, nggak usah takut. Jadi makanya niatnya lempengin aja dulu. Ya, niatnya apa? Lempengin. Jadi liniyati robo ilah itu yang pertama. Pasang itu dulu, soalnya ntar ngikutin, ya. Makanya dalam hadis innamal a'malu binniyat. Siapa Allahu Allah? Anhu daripadanya Abi Sa'labah. Anhu daripadanya Abi Sa'labah. Radhiya fil madi ya. Radhiya radu radhiyat radhiyata radina. Radhiya ya rabba margotan kawarobin wada kamar diyun irgo latato margon margon. Bab berapa itu? 4. Ya, bab keempat. Bacanya Fa'ila ya alima ya an rasulillahi dari Rasulullah. An rasulillahi dari Rasulullah. Jadi yang namanya hadis ya semuanya sumbernya dari Rasul. Kalau ada hadis yang sumbernya bukan dari Rasul, itu hadis palsu namanya. Hadis apa namanya? Palsu. Hadis kan ada tingkat-tingkatannya. Ada tingkatan hadisnya namanya sahih, ada tingkatan hasan, ada tingkatan dhaif, ada tingkatan maudhu. Nah, ini kalau misalnya hadis itu bukan sumber dari Nabi namanya maudhu. Hadisnya ditolak. Tolak mentah-mentah, hadis palsu namanya. Nah tuh hadis yang maudhu itu tidak bisa dijadikan amalan, tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil, karena hadis palsu. Jangan. Kalau hadis dhaif masih bisa diamalin, ya kan? Walaupun dhaif. Hadis hasan diamalin juga, dihujjah boleh, dibuat hujjah boleh. Apalagi hadis sahih dibuat hujjah boleh, dibuat amalan boleh. Ingat ya, jadi semua perkataan, semua hadis itu sumbernya dari Rasul. Jadi perkataannya, perbuatannya, sama ketetapannya dari Rasul itu namanya hadis. Makanya hadis ada namanya hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, ada hadis takririyah. Itu 3. Kalau hadis qauliyah berarti ucapan Rasul. Jadi semua ucapan Rasul itu hadis. Kalau fi'liyah perbuatan Rasul. Jadi semua perbuatan Rasul hadis. Cara wudunya, cara sholatnya, gitu. Cara makannya, ya. Iya. Sampai cara istinjanya itu termasuk hadis. Jadi kalau orang istinja nggak sembarangan juga sama. Jangan asal ngacur-ngacur aja. Jadi ya. Aduh, udahlah. Jangan sembarangan. Ada juga takrir, ketetapan Rasul. Ini diamnya Rasul, ketetapan sebagai hadis. Jadi kalau masih ada Rasul, semua permasalahan selesai. Jadi kalau ada masalah nih, ya Rasul nggak negor, nggak apa, berarti boleh. Kalau Rasul diam aja, namanya takrir. Sholat mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Sholat mudah-mudahan memberikan rahmat ta'zim. Siapa Allahu Allah? Siapa Allahu Allah? Alaihi atas Rasulullah
alaihi atas Rasulullah wasallama dan mudah-mudahan memberikan kesejahteraan siapa Allah ay alaihi atas Rasul. Jadi kalau depannya sholat berarti belakangnya wasallama, kalau depannya sholli belakangnya wasallim. Nah itu ngikutin, ada waw atof. Ini kan depannya fil madi nih, sholli tasdiyan kan, zaki tasdiyan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan wazannya. Nah itu jadi ngikutin, depannya fil madi maka wasallama fi'il. Jangan dipanggil ustaz sallallahu alaihi wasallim, salah. Mana larinya? Ya, jadi sholat salama. Kalau sholli baru wasallim. Jadi sama fil amr, sama fil madi. Makanya ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Baca mulis suara cakep, ini enggak? Bacanya wasallam ke ujungnya. Ya, salah. Gimana itu? Ya. Qala yang berkata siapa Rasulullah? Oh, dalam hadis bersabda ya. Qala yang bersabda siapa Rasulullah. Sama tuh, qala fil madi juga ya. Qala yaqu qaulan, sona yasunu sauna. Bersabda gimana Rasulullah? Innallaha ta'ala. Innallaha sesungguhnya Allah. Ta'ala hal keadaan maha luhur siapa Allah. Ta'ala hal keadaan maha luhur siapa Allah. Khabarnya inna itu faradha. Menetapkan. Siapa Allah? Baliknya faradha fi'il madi. Jadi fi'il butuh fa'il. Itu faradha menetapkan siapa Allah. Faraidha akan perkara-perkara yang wajib, atau akan beberapa perkara yang wajib boleh. Faraidha akan beberapa perkara yang wajib. Faraidha jamak taksir. Faraidha banyak, beberapa dia banyak. Fala tudayyi'u maka janganlah menyia-nyiakan siapa kamu sekalian. Fala tudayyi'u maka janganlah menyia-nyiakan kamu sekalian. Akan faraid, baliknya tuh faraid. Akan faraid. Wa muannas, jadi baliknya ke faraid. Kenapa faraid ke muannas? Karena kullu jam'in muannasun, rumusnya. Jadi bermula setiap jamak itu muannasun Nah, di situ pakainya bukan hu. Titik. Nah, nih. Jadi Abi Thalaba ya, dia dengar Rasulullah SAW ya, itu mengucapkan innallaha ta'ala faradha fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah itu sudah menetapkan semua kewajiban, maka kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Itu tudayyi'u itu fil amr tuh. Asal tudayyi. Tulahnya lanahi. Ya, la taf'ul, la tudayyi'u. Makanya maka janganlah menyia-nyiakan siapa kamu sekalian. Fil amr itu perintah. Jadi di sini Allah perintah nih. Allah pakai inna lagi tuh. Inna itu kan tahu kan? Wahya inna wa anna lit tauhidi. Artinya bener-bener udah Nabi yang ngomong pakainya inna, Allah lagi. Waduh, ini udah bener-bener kewajiban berarti. Berarti kewajiban yang udah Allah tetapin ya. Jadi semua kewajiban yang Allah sudah tetapin kita tidak boleh menyia-nyiakan. Maksudnya apa? Meremehkan.
meremehkan, menyanyiain. Jadi nggak boleh. Perkara-perkara yang wajib. Nggak boleh. Perkara-perkara yang wajib kan banyak. Ya, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat. Itu perkara-perkara yang wajib. Jadi tidak boleh kita sholat jangan tar mulu, akhirnya ketemu habis waktunya. Zakat tar. Jadi misalnya dia udah punya 40 ekor kambing, kan udah kena wajib zakat tuh. Wajibnya tuh 1, dia tar mulu, keburu mati itu. Ya, binatang aja 39, tetap wajib zakat kan awal 40, tapi ada entar mulu. Ya, makanya apa? Kewajiban itu tidak boleh tidak boleh disia-siakan. Kewajiban, fardu, yang kewajiban. Ini, ya itu fardu. Kalau bicara fardu, ya itu namanya wajib. Jadi fardu sama wajib sama menurut ilmu fikih. Tapi kalau wajib menurut ilmu tauhid lain lagi. Beda sama ilmu fikih, sama. Jadi fardu sama wajib dalam ilmu fikih sama. Apa maknanya? Dikerjakan pahala, ditinggalin dosa. Itu fardu. Nah, jadi fardu juga ada 2 tuh, ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu ain itu kewajiban buat masing-masing, nggak bisa diwakilin. Udah lu aja ngerjainnya, udah sholat sana lu, sholat subuh, ya. Enggak, enak banget begitu. Kalau sholat fardu ain tidak boleh, nggak ada. Tapi kalau fardu kifayah bisa diwakil. Contohnya tuh kayak ngurusin mayit, ya, nyolatin, mandiin, ngapanin, nguburin. Itu kalau masih ada orang yang nyolatin, yang ngapanin, yang nguburin, ya, itu apa? Dosa gugur. Tapi kalau nggak ada satu pun, dosa semua tuh sekampung tuh. Ya, sekampung dosa. Namanya fardu kifayah. Ya, jadi wajib tapi bisa cukup. Makanya kifayah di situ, kifayah tuh cukup. Artinya apa? Kewajiban itu cukup diwakilkan bisa oleh satu orang. Misalnya dia orang mabuk nih, yang meninggal orangnya mabuk, ya, kampung gede banget sama dia. Soalnya dia kalau mabuk itu mecahin kaca orang mulu kalau lewat. Iya, dikocahin kaca orang. Orang asal lewat ditonjok gitu. Ya itu kampung nggak mau nyolatin dia. Tiba-tiba ada yang mau nyolatin ustadznya sendiri, ya udah gugur sekampung dosanya. Tapi kalau sampai nggak ada yang nyolatin, dosa itu sekampung. Dosa. Gitu ya. Itu namanya fardu kifayah. Jadi kewajiban yang tidak bisa sama kayak azan. Ya. Azan begitu juga. Iya, ini ada masjid nih. Ya, masjid. Agak ada yang azan itu. Tiba-tiba datang kucuk-kucuk sholat aja. Itu yang ada di masjid semua dosa itu. Azan. Itu hukumnya fardu kifayah. Sampai lupa. Banyak sebenarnya. Kira banyak. Kewajiban baru satu. Pokoknya intinya yang namanya kewajiban jangan kita tinggalin. Jangan diremehin, jangan disia-siakan. Tidak boleh. Ini itu minta Allah tuh, innallaha ta'ala farada faraidah fala tudayyi'u. Tidak boleh. Kayak zakat, contohnya zakat coba. Zakat itu kan Allah udah tetapin kan? Kewajiban zakat buat siapa aja tuh zakat? Buat 8 golongan ya? Iya. Ya surat At-Taubah ayat 60 tuh. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Fariidatan minallah. Fariidatan, ketetapan dari Allah. Jadi nggak boleh keluar dari 8 golongan itu. Jadi udah ditetapkan Allah. Itu kewajiban kita. Jadi kalau kita nanti mau ngasih zakat, ya, mau ngasih sedekah, itu ke 8 golongan yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 9 ayat 69 dia aja. Paham ya? Terus wahadda
Wahadda dan memberikan batas. Wahadda dan memberikan batas. Wahadda dan memberikan batas, maksudnya membatasi Allah. Wahadda dan membatasi siapa Allah. Wahadda dan membatasi siapa Allah. Hududan, dengan batasan-batasan. Hududan, dengan batasan-batasan. Fala ta'tadu. Fala ta'tadu, maka janganlah melampaui batas kamu sekalian. Fala ta'tadu, maka janganlah melampaui batas kamu sekalian. Ha akan hududan. Ha akan hududan. Hududan jamak tuh, sama jamak tak? Kayak Zaidun, Zaidun zuyu, Hindun hunu dun. Jamak taksir. Makanya kullu jam'in mu'annasun. Itu ingetin aja rumusnya. Nah, yang kedua, ya. Yang kedua apa yang Allah perintahkan? Allah itu sudah memberikan batasan. Ya, kalau sudah memberikan batasan, maka kita tidak boleh melampaui batasan tersebut. Udah Allah kasih batasan-batasan, nggak boleh. Ya. Contohnya dalam masalah waris. Ya. Jadi satu-satunya masalah harta di Al-Quran yang paling dijelasin secara rinci, yang paling detail hanyalah masalah waris. Di mana tuh adanya? Dalam surah Nisa. Ayat berapa? Ada tahu nggak? Surat berapa itu? Ada tahu nggak? Yang paling rinci dari ayat 11 sampai ayat 12. Allah rinciin tuh dalam surah Nisa tuh. Iya, rinciin. Makanya di akhir dikatakan tilka hududullah. Itu semua tuh yang Allah jelasin bagian-bagian waris itu adalah hududullah, batasan-batasan Allah. Dibatasin sama Allah. Enggak boleh kita melanggar. Tilka hududullah. Dalam surah Nisa tuh. Tilka hududullah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzakal fawzul azim. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Itu semua ketetapan Allah. Jadi barang siapa yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka akan Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Gitu. Tapi kebalikannya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Kebalikannya, barang siapa yang durhaka sama Allah dan Rasul dan melampaui batasan-batasannya, maka akan dimasukkan ke neraka yang kekal. Jadi itu udah dibilangin tuh di Al-Quran dan surah An-Nisa. Ini tidak boleh kita melampaui batas. Ya kayak makan, tau makan? Oh iya, makan nggak boleh sampai perut sakit. Lapar tapi sampai perut sakit, tahu sakit yang berkelan. Kayak orang buka puasa tuh orang buka puasa tuh ya, masya Allah, gorengan, sirup, ya korma, ya kan, kismis, ya kan, coklat, susu, sop buah, banyak banget itu, kolak, banyak banget. Semuanya dihabisin, jangan. Makan aja sekedar. Nah, habis itu sholat baru makan lagi, atau setelah pulang taraweh. Tapi kalau dihabisin semua tuh, akhirnya perut aja sakit, mengakibatkan kita jadi malas segan taraweh, maka itu yang disebut namanya wa yata'adda hududahu. Jadi melampaui batasan Allah, nggak boleh. Makanya innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Banyak banget tuh, jadi nggak boleh ya, paham ya? Nanti. Yang ketiga, apa nih yang ketiga? Jadi yang pertama, Allah tetapkan kewajiban-kewajiban, kita jangan meremehkannya, jangan menyia-nyiakannya, jangan menganggap enteng kewajiban itu. Yang kedua, Allah juga sudah memberikan batasan-batasan dalam hukum syariat. Yang ketiga, wa harrama, dan mengharamkan siapa Allah
Wa harrama dan mengharamkan siapa Allah asya'a akan beberapa perkara, asya'a akan beberapa perkara. Fala tantahiku, maka janganlah melakukan kamu sekalian. Fala tantahiku, maka janganlah melakukan kamu sekalian. Akan asya. Nah, yang ketiga, Allah mengharamkan perkara-perkara. Jadi ada yang Allah wajibin, ya, ada yang Allah batasin, ada yang Allah haramin. Maksud begitu. Ini perkara-perkara yang Allah haramin jangan kita lakukan, jangan kita langgar. Iya, jangan kita langgar, tidak boleh yang haram. Seperti mabuk, ya, judi, innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijzum min amalis syaitan. Boleh. Jelas-jelas berzina. Zina enggak, deketin zina aja enggak boleh kan? Wala taqrabuz zina. Enggak boleh. Jadi perkara yang haram-haram jangan pokoknya. Hakam orang tua tuh, ya enggak boleh. Enggak sholat ditinggalin mulu. Enggak boleh, itu haram. Ya. Iya nih. Udah tahu kan semua? Pasti tahu yang haram ya. Lanjut, wasakata dan diam siapa Allah. Wasakata dan diam siapa Allah. Sakata yaskutu, diam. Makanya ada tajuk namanya sakta ya. Pernah dengar nggak tajuk sakta? Makanya itu kalau ketemu tajwid itu hukum wakaf itu ada sakta tuh titik sakta, ada sakta gitu kan. Bukan, sakta. Misalnya sakta. Itu wajib diam sejenak, jangan nyerotot aja. Salah nanti. Ya, seperti ada tuh dalam surah Yasin juga ya, surah Yasin dia. Mimar qadina hadama wa'adar rahman gitu kan. Jadi berhenti dulu sejenak, jangan napas. Berhenti napas, salah. Ya, jadi yang namanya sakta itu, ya wakaf sakta, dia berhenti sejenak tapi jangan napas. Maka sakta itu diam maksudnya apa? Berhenti. Wasakata dan diam siapa Allah. An asya'a dari perkara-perkara, an asya'a dari beberapa perkara boleh. An asya'a dari beberapa perkara. Rahmatan karena rahmat, rahmatan karena menjadi rahmat, rahmatan karena menjadi rahmat. Lakum bagi kamu sekalian, ghaira nisyanin hal keadaannya tidak lupa. Ghaira nisyanin hal keadaannya tidak lupa. Fala tabhatsu, maka janganlah meneliti kamu sekalian. Fala tabhatsu, maka janganlah meneliti kamu sekalian. Siapa kamu sekalian? Anha daripadanya, asya baliknya. Anha daripadanya asya. Jadi yang keempat ya. Jadi Allah itu diam. Jadi Allah itu ada diam di beberapa perkara. Ya. Tapi diamnya Allah itu rahmat buat kita. Karena sebagai rahmat buat kita bukan berarti Allah itu lupa. Wah, Allah diam aja nih, kagak ada gua lupa nih Allah. Enggak ada Allah punya sifat lupa. Allah makhluk. Allah itu Kholik itu pasti berbeda dengan makhluk. Makanya mukhalafatul lil khalqi, berbeda dengan makhluknya tuh, sifat wajib 20 tuh. Iya, berbeda. Jadi ada perkara-perkara yang Allah diemin, bukan berarti Allah itu lupa, tapi Allah itu apa? Buat rahmat buat kita. Nah, karena itu rahmat buat kita, maka kita dilarang nih untuk apa itu?
meneliti, menyelidiki. Jangan. Ya, jangan. Saya pernah jelasin kan waktu yang di Ibtidaiyah 1, yang ketika kita lagi jelasin baca Quran kan surah Baqarah mengenai yang apa tuh, yang hukuman buat orang Bani Israel. Ya, betul nggak? Iya. Yang ketika Nabi Musa pergi kan sebentar, pas Nabi Musa pulang lagi pada nyembah ya kan? Lagi pada nyembah apa itu? Nyembah anak sapi. Akhirnya Nabi Musa marah. Disuruh tobat itu orang Bani Israel sama Nabi Musa. Akhirnya orang Bani Israel mau bertobat. Apa katanya? Ya udah, Nabi Musa, saya mau bertobat. Apa yang harus saya lakukan supaya tobat saya terima? Begitu kan ya? Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa ngadu sama Allah. Akhirnya turunlah ayat surah Al-Baqarah itu. Ya. Jadi Allah bilang, udah suruh nyembelih sapi. Udah selesai kan sebenarnya? Selesai nggak itu di situ? Selesai sebetulnya. Udah tinggal nyembelih doang sapi atau udah potong, udah selesai sebetulnya. Pakai nanya lagi kan? Nanya mulu kan yang kata? Iya. Coba tanya lagi, Nabi Musa, sama Tuhan, sapi yang bagaimana? Biar jelas ini. Ntar lagi salah lagi sapinya. Tuhan songong ya. Iya. Udah dikasih enak sama Allah, suruh motong sapi doang. Pakai nanya lagi. Jadi akhirnya disusahin sama Allah. Disusahin sama Allah. Yaudah cari la faridun wala bikrun. Kalau kata dalam Al-Quran tuh, kalau kata Allah. La faridun, yang tidak tua, wala bikrun, dan tidak cari pertengahan. Pusing-pusing dari kepala dia tuh. Iya, suruh cari. Jadi tua kagak, muda kagak. Ya kan? Baru jalan selangkah nanya lagi. Nih bagaimana ntar ini? Nanya lagi. Akhirnya disusahin lagi, disuruh cari tuh sofra'u. Ya di Al-Quran tuh sofra'u. Suruh cari tuh yang warnanya kok kuning-kuningan kayak emas. Tuh tambah susah lagi tuh. Iya, enggak. Baru jalan dikit nanya lagi, enggak. Kalau kata Allah cari tuh, ya, yang kagak pernah dibuat bajak, la dalul, tutiru, tidak bisa dibuat bajak, apalagi wala tasil hars, tidak bisa apa, dan juga belum pernah dibuat pengairan. Cari tuh. Jadi istilah kata tuh sapi yang bener-bener nggak pernah buat bekerja gitu, sapi yang mulus. Iya, ini songong. Iya, songong dikasih nyembelih sapi doang malah apa? Malah minta nanya mulu. Masih nanya lagi tuh. Tapi bagaimana lagi? Udah dikasih Allah, sapinya sehat, nggak boleh sakit. Musallamatun, sapinya sehat, nggak boleh sapi yang sakit. Itu begitu tuh Bani Israel tuh. Sampai sekarang begitu kan? Iya, songong mulu, ngelanggar mulu. Sampai sekarang udah wataknya itu begitu. Iya. Kemarin tuh Pak Perancis ya kan? Coba tuh Perancis ya. Iya tuh, menghina siapa itu? Iya, menghina baginda Rasulullah SAW. Lah kalau nggak ada Nabi Muhammad, lah kagak ada tuh presiden Perancis. Iya, Allah itu menciptakan bumi dan langit karena apa? Karena Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad itu apa? Bapaknya Ruh. Nabi Adam bapaknya jasa. Jadi sebelum adanya Nabi Adam, Nabi Muhammad udah ada. Itu. Sudah menghina Nabi Muhammad. Makanya waduh, Masya Allah. Gitu ya. Jadi apa tuh? Itu maksudnya tuh. Jadi diamnya Allah sebagai rahmat, bukan Allah itu diam karena lupa. Jadi kalau Allah nggak jelasin begini, Allah diam aja, udah. Gak usah pakai apa tuh? Gak usah pakai meneliti, nyari-nyari. Ya, contoh lain kayak sholat tuh, zuhur 4 rakaat kan, gak usah pakai nanya. Zuhur 4 rakaat, kenapa sih zuhur 4 rakaat? Agak 5, enggak 6, enggak 10. Kenapa subuh 2 rakaat? Kenapa sih maghrib 3 rakaat? Gak usah, udah kerjain aja. Ya, kerjakan sah. Gak usah pakai nantang-nantang Allah. Itu maksudnya. Maksudnya wasakata an asyara mata. Jadi diamnya Allah itu karena rahmat buat kita. Ya.
Maka kita nggak boleh apa tuh? Nggak boleh menanya-nanya, nggak boleh meneliti-teliti, nggak boleh bahas-bahas. Titik. Haditsun hasanun sahihun. Haditsun ay hada haditsun. Bermula ini yaitu haditsun hadis hasanun yang hasan apa hadis, sahihun yang sahih apa hadis. Jadi derajat hadis ini hasan sahih. Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis mana? Hadis yang ke-30, hadis yang di atas tuh. Rawa telah meriwayatkan hu akan hadis ini nih, hadis yang ke-30. Siapa ad-Daraqutni? Imam Daruqutni. Siapa ad-Daraqutni? Imam Daruqutni. Wa ghairuhu, dan selainnya siapa? Imam Daruqutni. Jadi selain Imam Daruqutni yang meriwayatkan hadis di atas ini, tapi apa? Imam-imam lain juga. Jadi menguatkan hadis ini. Makanya derajatnya hasan. Kuatkan, ada yang menguatkan. Titik sampai situ. Baik. Al-hadisu al-hadi wassalasuna. Ilahuna wallahu a'lam bishawab.